Halo Sobat Eksa, tahukah kamu bahwa ada sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pendiri kerajaannya dulu merupakan seorang pegawai biasa? Menurut kitab Pararaton dan kitab Negara Kertagama, dulu di Malang, Jawa Timur, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya raja-raja penguasa Nusantara. Kerajaan ini dulunya sebuah ibu kota dari Kerajaan Tumapel yang pusat pemerintahannya di Kutaraja. Kira-kira kamu bisa nggak menebak apa nama kerajaan ini? Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Tapi sebelum lanjut cerita, apakah kamu tahu Ken Arok itu siapa? Jadi, Ken Arok awalnya adalah seorang pengawal Tunggul Ametung, orang yang menjabat sebagai Akuwu atau istilahnya semacam camat di wilayah Tumapel. Waktu itu, Tumapel statusnya masih sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Kediri. Nah, sewaktu Ken Arok kerja sama Tunggul Ametung, dia malah suka sama istrinya, yaitu Ken Dedes. Awalnya Ken Arok menahan hasrat buat converse ke Ken Dedes kalau Ken Arok suka. Ken Arok juga cukup sadar diri kalau Ken Dedes itu adalah istri atasannya. Tapi makin hari, perasaan Ken Arok makin besar dan membuat Ken Arok tidak tahan buat memperistri Ken Dedes. Apalagi Ken Arok juga sempat mendengar sebuah ramalan yang menyatakan bahwa Ken Dedes suatu hari akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Makin menjadi-jadilah perasaan Ken Arok pada Ken Dedes ini. Sehingga Ken Arok memutuskan untuk membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris empu gandring. Dan setelah itu, Ken Arok menikahi Ken Dedes. Setelah menikah dengan Ken Dedes, ia mendeklarasikan dirinya sebagai Akuwu baru di Tumapel. Dan dari sinilah perjalanan Ken Arok memulai perjalanannya mendirikan kerajaan Singasari. Setelah naik pangkat jadi Akuwu di Tumapel, Ken Arok kemudian menyerang kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Setelah kerajaan Kediri ditaklukkan di bawah kekuasaan Ken Arok, semua wilayah Kediri kemudian disatukan ke dalam kerajaan Tumapel yang kemudian populer dengan nama Singasari. Pusat pemerintahan kerajaan Singasari berada di Jawa Timur dengan wilayah kekuasaan meliputi Sunda, Bali, sebagian Kalimantan, sebagian Sumatera, dan kawasan Selat Malaka. Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja untuk kerajaan Tumapel menggunakan gelar Sri Rajasa Sang Aurwa Bumi. Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaan yang cukup pesat pada masa pemerintahan Kertanegara. Pada saat itu, semua aspek kehidupan yang ada di kerajaan Singasari mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Misalnya di bidang ekonomi, dibuktikan dengan meningkatnya kemakmuran para petani dan pedagang. Sedangkan peningkatan yang paling terlihat ada di bidang politik, yang mana pada pemerintahan Kertanegara terjadi ekspansi besar-besaran oleh Kertanegara sampai ke wilayah Malaka. Faktor kejayaan ini juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kertanegara yang tegas dan tidak segan untuk mengganti pejabat kerajaan yang tidak bekerja dengan baik. Meskipun Kertanegara merupakan salah satu raja yang membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan, ia juga menjadi raja yang membawa kerajaan Singasari ke masa keruntuhan. Ini terjadi karena Kertanegara cenderung fokus pada strategi pertahanan kerajaan Singasari melalui sistem ketahanan lautnya. Hasilnya, Kertanegara menjadi abai dengan ancaman yang berasal dari dalam kerajaan. Ketika Kertanegara sedang fokus menjalankan misi ekspansi untuk memperluas kekuasaannya, Jayakatwang yang masih memiliki garis keturunan kerajaan Kediri menyerang kerajaan Singasari. Penyerangan kerajaan Singasari oleh Jayakatwang ini juga dibantu oleh Wiraraja sebagai penasihat strategi Jayakatwang dalam pelaksanaan serangan ke kerajaan Singasari. Serangan ini diawali dari dua arah sekaligus, yaitu arah utara dan arah selatan. Sebagai hasilnya, Kertanegara meninggal akibat serangan dari arah selatan. Meninggalnya Kertanegara ini kemudian jadi akhir dari masa kejayaan kerajaan Singasari. Selain dari kitab Pararaton dan kitab Negara Kertagama,
Bukti eksistensi Kerajaan Singasari juga dibuktikan dengan adanya peninggalan Kerajaan Singasari. Peninggalan-peninggalan ini masih ada dan masih bisa dijumpai sampai sekarang. Contohnya, yang pertama, Candi Singasari. Letaknya di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Dulunya, tempat ini dipakai sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Yang kedua, Prasasti Mula Malurung. Bentuknya seperti lempengan tembaga yang diterbitkan oleh Kertanegara dan juga merupakan piagam untuk mengesahkan desa Malurung dan desa Mula. 3. Candi Kidal. Candi ini adalah salah satu bentuk penghormatan terakhir untuk Anusapati yang meninggal dibunuh Tosyaya. Sobat Eksa, cerita tadi adalah cerita tentang sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan yang bermula dari sebuah kerajaan kecil yang didirikan oleh mantan pegawai Akuwu. Semoga dari cerita ini bisa kita petik hikmah dan keteladanan yang berharga untuk kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya dan tetaplah menjadi Sobat Eksa yang selalu haus akan pengetahuan. Terima kasih sudah mendengarkan dan seperti biasa, mari kita terus mengeksplorasi masa.